Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan hari ini aku facecam lagi, tapi aku tidak akan bermain game Stumble guys seperti biasanya, melainkan aku akan bercerita tentang kisah awal aku nge-YouTube dari 0 subscriber sampai sekarang berapa ya? 1,6 juta subscriber, hampir 1,7 juta ya. Jadi sebenarnya ini bukan perayaan kenaikan subscriber kayak pencapaian ini baru kita buat cerita, bukan ya. Di sini aku pengen cerita aja karena kebetulan belakangan aku kan upload video tiap hari tuh, dan aku ternyata kehabisan ide ya. Jadi aku bingung mau buat apa, dan ya aku kepikiran buat bercerita aja karena aku belum pernah menceritakan kisahku dari awal sampai sekarang ya. Jadi walaupun ini video mengisi kekosongan video di hari-hari yang aku tidak upload ya daripada nggak upload video karena aku lagi konsisten upload video ya, tapi ini juga berkualitas lah ya, ceritanya menarik lah, kayaknya sih menarik sih. Tapi ini bukan video motivasi ya teman-teman yang mulai YouTube, ini bukan video motivasi dari aku cuman pengen berbagi cerita aja gitu, berbagi pengalamanku. Dan kalau kalian terinspirasi sih ya bagus, kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Aku nggak tahu ini videonya akan sepanjang apa, mungkin 30 menit lebih ya, karena ini ceritanya lumayan panjang, jadi siapkan kuota kalian. Ini juga videonya cerita ya, tidak ada ilustrasi apa, bukan cerita bergambar, ini cuman cerita, pure cerita aja ya. Jadi awal mula aku nge-YouTube itu sekitar tahun 2017 ya, tahun 2017 itu aku masih kelas 2 SMA dan usiaku pada saat itu 16 tahun. Ini aku ceritain dulu kenapa aku bisa nge-YouTube gitu, kenapa tiba-tiba aku bisa bikin video di YouTube. Jadi cerita awalnya waktu aku kelas 2 SMA, yaitu umur 16 tahun, kebetulan kondisi perekonomian keluargaku sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi aku bukan dari keluarga yang kaya, tapi tidak susah-susah juga sih, sederhana lah ya. Cuman kebetulan pada usiaku 16 tahun itu perekonomian keluarga sedang buruk-buruknya. Jadi aku sebagai anak laki-laki, aku anak kedua ya, bukan anak pertama sih. Jadi pada saat itu aku umur 16 tahun, aku harus memikirkan gimana caranya aku nih tidak menjadi beban orang tua gitu. Gimana caranya aku bisa menghasilkan uang sendiri ya. Walaupun aku tahu ya umur 16 tahun gak mungkin bisa kerja dan gak bisa cari uang, tapi setidaknya aku harus meringankan beban orang tua aku tanpa harus membiayain aku lah. Intinya aku pengen membiayain diriku sendiri. Jadi saat umurku 16 tahun itu aku pengen men-challenge diriku gimana caranya pada saat umurku 17 tahun ya, aku harus bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi aku harus memikirkan caranya gimana ya, cara dapat uang dalam jangka 1 tahun gitu. Jadi waktu itu aku lumayan bingung harus berbuat apa ya, harus ngapain supaya bisa menghasilkan uang. Kemudian aku melihat kemampuan yang ada di diriku nih, aku nih jagonya apa gitu, aku bisanya apa dan aku sukanya apa gitu ya. Dan kemudian aku menyadari kalau aku tuh sangat jago menggambar dibandingkan teman-temanku ya, dibandingkan teman seusiaku, aku lumayan jago menggambar ya. Jadi cerita jago menggambar itu sudah pernah aku bahas di video cara jago menggambar ya, tidak akan aku bahas di sini lagi. Kalian tonton aja videonya, itu khusus mempelajari gimana caranya jago menggambar dari aku kecil sampai aku ya seumur sekarang lah. Nah lanjut ke cerita lagi, karena aku jago menggambar, jadi aku memikirkan gimana caranya menghasilkan uang dari menggambar gitu. Waktu itu sih lagi populer banget webtoon ya, jadi 2017 itu kalau tidak salah webtoon sedang naik-naiknya. Webtoon itu adalah aplikasi komik digital ya, kalau pasti tahu lah ya, masa nggak tahu webtoon ya, tempat komik-komik lah. Jadi aku pengen bikin komik buatanku sendiri yang dibuat secara digital, kemudian diposting di webtoon, katanya di situ bisa menghasilkan uang. Jadi waktu itu aku search di YouTube gimana caranya membuat komik digital, dan ternyata kalau pengen buat komik digital kita tuh harus punya komputer atau laptop atau tablet yang memadai lah, yang mahal ya, supaya kita bisa menggambar digital. Sedangkan aku bukan dari keluarga yang kaya dan aku nggak punya cukup uang
ya untuk membeli laptop yang mahal. Jadi ya aku gagal membuat komik webtoon karena tidak ada uang pada saat itu. Walaupun waktu itu aku nggak punya laptop, nggak punya komputer juga, tapi aku masih berusaha untuk membuat komik ya. Jadi aku gambar dulu sketsanya secara manual. Jadi setelah digambar secara manual, rencananya pengen aku warnain secara digital dengan meminjam laptop temanku. Tapi ternyata laptopnya juga tidak memadai. Jadi aku waktu itu menyerah untuk membuat webtoon karena ya nggak punya peralatannya gitu. Jadi nggak mungkin juga aku waktu itu minta ke orang tua karena ya seperti yang kukatakan tadi, perekonomian sedang tidak baik-baik saja ya, lagi susah lah. Jadi setelah aku menyerah menjadi komikus di webtoon, aku akhirnya beralih ke YouTube ya. Jadi ceritanya pada saat itu aku penasaran tentang YouTuber yang aku tonton ini yang bikin tutorial cara gambar digital itu. Aku penasaran dia bikin video di YouTube ini apakah menghasilkan uang atau tidak gitu. Jadi aku search lagi di YouTube apakah di YouTube itu bisa menghasilkan uang, dan ternyata bisa ya, dan banyak banget orang yang kaya dan sukses dari YouTube. Dari situ akhirnya aku search lagi di YouTube gimana caranya menjadi YouTuber ya. Jadi di situ awal mula aku belajar cara jadi YouTuber. Semuanya aku pelajarin tentang gimana cara dapat uangnya, gimana cara bikin channelnya, gimana cara tulis nama YouTube kita, gimana cara edit video, semuanya aku pelajarin waktu sekolah ya. Jadi rutinitasku pada saat itu seperti ini kurang lebihnya ya. Waktu aku SMA kelas 2 itu, jadi kan aku jam 9 harus tidur. Jadi aku habis isya gitu mungkin udah belajar tentang pelajaran sekolah, terus tidur ya, jam 9 tidur, terus aku bangun subuh jam 3 atau jam 4 subuh gitu. Terus di situ aku mulai belajar tentang YouTube ya. Aku search gimana sih cara memulai video YouTube, konten apa yang harus aku buat, semuanya tuh aku pelajarin lah pada saat itu. Karena pada saat itu aku nggak punya mentor sama sekali ya, nggak ada YouTuber di daerahku sini, nggak ada satupun YouTuber yang nggak ada YouTuber lah pada saat itu, nggak ada kepikiran kali orang ya. Nah setelah mempelajari semuanya, akhirnya aku mencoba untuk membuat satu channel yang bernama Rudy WFA ya. Kenapa namanya Rudy WFA? Ini udah pernah aku jelasin juga, cuman aku akan kasih tahu lagi di sini. Jadi Rudy WFA itu singkatan dari Wild Fishing Adventure ya, artinya mancing liar. Kenapa mancing liar? Karena sebelum aku bikin video menggambar, aku tuh membuat video mancing terlebih dahulu ya. Jadi aku sudah pernah buat video reactionnya, cuma nanti akan aku upload aja kali ya video mancingku ya. Ada 6 episode. Itu adalah video pertama yang ada di channel ini, video mancing ya. Ini itu adalah video yang sangat memalukan menurutku, cuma nanti aku akan upload ya. Ya kalian komen aja di bawah apakah kalian pengen lihat video mancingku ya, video pertama Rudy WFA 6 episode itu. Kalau kalian setuju nanti aku akan upload versi fullnya, bukan reaction ya, video fullnya 6 episode itu. Nah kembali ke cerita lagi, jadi waktu itu aku bikin video mancing karena aku lihat YouTuber mancing namanya Mr. Amarji ya. Jadi waktu itu aku terinspirasi dari dia. Kemudian karena aku suka mancing juga ya, jadi selain menggambar aku dulu suka mancing, tapi sekarang udah jarang sih. Jadi dulu aku mancing dan gagal ya, jadi tidak naik sama sekali videonya. Tapi video mancingku ini dulu nggak banyak penontonnya karena tidak menarik, dan ya siapa juga yang pengen nonton orang mancing dan nggak dapat lagi ya. Bayangkan mancing dan nggak dapat, dan itu sulit banget bikin videonya ya. Aku harus pergi ke sungai, mancing, ngedit lagi, susah banget. Dan itu aku nggak bisa lakuin setiap hari gitu. Artinya aku nggak bisa upload tiap hari kalau aku mancing gitu. Dan gara-gara video mancing ini ya, video vlog mancing itu, aku tuh dibully di sekolah ya. Karena ya nggak ada YouTuber pada saat itu, aku diketawain. Video aku disetel di kelas ya, diketawain sama teman-teman sekelas. Karena videonya memang aneh sih, tapi namanya juga baru mulai gitu ya. Itu aku diketawain sama teman-teman sekelas, bukan teman-teman sekelas aja, teman-teman sekolah lah ya, karena kelas-kelas lain juga nontonin videoku, dan mereka sering mengolok-olok aku ya, karena ngevlog dulu dong gitu lah ya.
kurang lebih pada kurang lebih gitu ya. Jadi aku diolokin. Cuman waktu itu aku tidak masalah diolokin karena aku merasa ya namanya juga YouTuber pemula gitu, baru mulai ya nggak mungkin bagus dong videonya ya. Pasti jelek dan pasti diketawain, dan pasti juga kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda ya, melakukan hal beda dari orang-orang, pasti akan diremehkan dan ya bakal jadi bahan olokan lah. Tapi aku bukan tipe-tipe orang yang gampang menyerah ya. Jadi aku diketawain ya biasa aja. Terus aku bikin video lagi, dan kali ini aku bikin video menggambar. Kenapa aku bikin video menggambar? Karena aku bisa menggambar ya. Dan aku juga bisa menggambar setiap hari. Bisa gambar di sekolah bisa juga ya. Artinya aku bisa upload tiap hari. Nah, video pertama gambarku itu kalian bisa cek sendiri. Itu adalah gambar Mitsuki dari serial Boruto ya. Ya, serial Naruto Boruto lah pokoknya. Jadi aku kan suka gambar Naruto dan anime-anime. Jadi aku buat aja tutorial gambar anime ya. Walaupun itu cuman sketsanya aja ya, bukan gambar berwarna lah. Cuman gambar hitam putih aja. Dan setelah aku upload video menggambar itu, ternyata penontonnya tidak banyak juga. Karena ya ngapain nonton aku, masih banyak orang yang gambarnya lebih bagus gitu. Cuman pada saat itu aku konsisten upload video setiap hari sampai 100 video ya. Jadi aku nggak pernah bolong ya, upload video setiap hari sampai 100 hari gitu. Berarti itu 3 bulan lebih setiap hari ya, bukannya bolong-bolong, nggak ada itu. Selalu setiap hari, Senin sampai Senin lagi, Senin sampai pokoknya upload tiap hari lah pada saat itu. Jadi rutinitasku pada saat itu pagi pergi sekolah, terus sore pulang sekolah, habis itu main bola, terus malamnya aku belajar untuk ya pelajaran sekolah karena ya masih SMA gitu. Nah, setelah itu aku tidur cepat ya, tidur jam 9, bangun jam 3, dan jam 3 itu aku mulai bikin bikin video tutorial menggambar, cara menggambar Naruto, cara menggambar Sasuke, ya gambar anime lah. Banyak anime yang aku gambar pada saat itu karena aku uploadnya tiap hari ya. Bayangkan dari hari pertama sampai hari ke-100 tidak pernah nggak upload terus ya. Nah, setelah aku mengupload 100 video pertamaku, di situ akhirnya subscriberku mulai naik ya. Dari awalnya cuman ratusan, puluhan ya. Dari puluhan itu juga teman-temanku aja yang subscribe. Setelah itu aku mendapatkan subscriber sampai 10.000 subscriber ya. 9.000 sampai 10.000 subscriber lah kalau nggak salah pada saat itu ya. Aku lupa juga sih. Sebelum melanjutkan perkembangan YouTubeku, aku akan cerita sedikit tentang HP yang aku gunakan pada saat itu ya. Jadi pada saat itu aku hanya menggunakan HP kentang aja. Ini adalah HP yang aku gunakan. Ini HP Xiaomi Redmi Note 5A ya. Ya, inilah. Ini HP-nya sudah mati dan sudah pecah-pecah juga layarnya. Ini adalah HP yang aku beli sendiri menggunakan uang jajanku yang kutabung ya. Jadi waktu itu uang jajanku 15.000 kayaknya. Ya 15 atau 10.000, 15.000 kayaknya waktu SMA. Terus uangnya aku sisihkan buat beli HP ini. Ini harganya pada saat itu 1.300.000 atau 1.400.000 ya. Jadi aku beli ini tidak minta sama orang tua, tapi menabung uang jajan yang diberikan oleh orang tua ya. Jadi aku dari dulu terbiasa untuk menabung. Jadi buat kalian yang baru mulai nge-YouTube, kalian tuh nggak perlu pakai alat-alat yang bagus, alat-alat yang mahal. Karena ya contohnya seperti aku ya, pada saat itu aku hanya menggunakan HP kentang ini yang RAM-nya bahkan cuma 2 GB, internalnya cuma 16 GB. Dan ini ya setiap kali aku selesai edit video, memorinya tuh kepenuhan guys. Jadi aku harus hapus dulu videonya, baru aku bisa record lagi. Jadi setiap hari aku upload video, aku hapus, bikin lagi, aku hapus lagi gitulah. Dan HP ini kugunakan sampai 200.000 subscriber ya. Jadi semuanya ngerekam di sini, ngedit di sini, semuanya di sini ya, pakai HP kentang ini. Oke, kembali ke cerita lagi. Setelah aku konsisten upload video tiap hari sampai 100 video, subscriberku kan naik sampai 10.000 subscriber ya, 9.000 atau 10.000 aku lupa ya. Nah, setelah itu subscribernya nge-stuck ya, nggak naik-naik lagi dan videonya juga nggak ada yang viral gitu. Kemudian dari situ aku memikirkan gimana caranya supaya menggambarnya lebih menarik lagi. Jadi aku membuat beberapa challenge. Yang pertama aku menggambar dari kata ya. Misalnya R-uru, M-ama, H.
Dan rumah tuh, kata dari huruf rumah, gimana caranya aku mengubah huruf rumah itu menjadi rumah sungguhan dari gambar gitu. Nanti aku kasih lihat salah satu videonya di sini ya. Ini ya thumbnailnya, kalian bisa klik aja langsung videonya. Ya, kalian bisa tonton aja langsung videonya ya. Banyak soalnya aku buat dulu ya. Selain menggambar kata, aku juga membuat 3 level menggambar ya. Jadi yang pertama noob, yang kedua normal, dan level 3 itu epic ya. Gambar paling bagus. Terus ada juga apalagi ya, banyak ya pada situ. Dan pada saat itu juga aku menggambar banyak hero Mobile Legend ya. Jadi menggambar kata dari misalnya Hayabusa menjadi gambar hero Mobile Legend Hayabusa gitu. Dan itu penontonnya banyak banget ya. Aku bikin kompilasi juga. Dan itu kalau ndak salah sih penontonnya tembus ratusan ribu ya. Pertama kalinya penontonnya tembus ratusan ribu. Dan itu lumayan viral lah. Dan itu kenaikan subscribernya itu lumayan banyak ya, hampir 50.000 ya, hampir 50.000, kayak 40 ribuan lah. Nah, setelah aku membuat challenge menggambar ya, setelah itu ternyata subscriberku nge-stuck lagi, dan disitulah akhirnya aku mulai membuat cerita bergambar ya. Jadi waktu itu kan aku sangat suka bercerita di kelas ya. Jadi aku memiliki kemampuan bercerita, mengarang cerita, membuat cerita. Jadi aku menggabungkan kekuatan berceritaku dan juga menggambar sehingga terciptalah draw story atau cerita bergambar. Dan itu awal mula kenaikanku yang kesekian kalinya, dari awalnya cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu subscriber sampai jutaan ribu subscriber, dan sampai sekarang aku masih membuat video draw story. Tapi perjalanan YouTubeku tidak semudah itu dan tidak semenyenangkan itu juga ya. Karena waktu awal aku kan mulai nge-YouTube tadi tahun 2017. Dan aku baru menghasilkan uang pada tahun 2019. Jadi sekitar 1,5 tahun lebih lah baru bisa menghasilkan uang. Dan kenapa itu bisa terjadi? Jadi setelah subscriberku naik jadi ratusan ribu dan penontonnya juga meledak ya, jadi jutaan ya. Banyak banget penontonnya pada saat itu. Seharusnya pada saat itu aku bisa menghasilkan banyak uang, tapi masalahnya aku mengalami kendala pada Google AdSense-ku ya. Jadi sedikit informasi aja, YouTuber itu menghasilkan uang dari iklan, yang mana itu adalah dari Google AdSense, dan itu terpisah juga dari YouTube ya. Dan waktu itu akun Google AdSense-ku tertolak 3 kali guys. Jadi percobaan pertama gagal, kedua gagal, dan ketiga gagal. Sedikit informasi aja ya. Jadi untuk daftar Google AdSense itu lumayan rumit, karena pada saat itu kan aku nggak punya mentor. Di sini nggak ada YouTuber sama sekali. Aku YouTuber pertama di daerahku ini ya, di Kalimantan Timur, Muara Jawa lah. Buat kalian para YouTuber pasti tahu kalau di Google AdSense itu kita diberi 3 kali kesempatan untuk mendaftar akun kita ya. Dan kalau 3-tiganya itu gagal, maka kita tidak bisa mencairkan uang. Yang mana pada saat itu aku sudah punya uang di Google AdSense di akun itu. Tapi karena aku gagal 3 kali mendaftarkan, jadi aku nggak bisa mencairkan uang itu. Jadi uangnya tuh hangus guys. Jadi aku gagal dapat uang pertama di YouTube. Setelah itu aku bikin lagi akun kedua ya, akun AdSense kedua. Dan itu diberi lagi 3 kesempatan. Yang mana keduanya ini udah gagal ya. Ini udah gagal. Yang sisa 1 kali kesempatan lagi guys. Jadi waktu itu aku berdoa ya, semoga ini berhasil gitu, semoga bisa terdaftar. Jadi setiap hari sepulang sekolah tuh aku selalu mampir ke kantor pos untuk memeriksa surat dari Google AdSense. Dan aku lupa itu tanggal berapa, tapi waktu itu aku dapat suratnya, dan aku sangat bersyukur sekali karena setelah uangku yang pertama hangus ya, akun pertama hangus, yang kedua ini ternyata berhasil guys. Dan itu pertama kalinya aku dapat uang dari YouTube di usiaku yang masih 17 tahun. Nah, setelah aku memiliki ratusan ribu subscriber dan penontonku banyak ya, sampai juta-juta dan sering masuk trending, di sekolah itu sangat heboh sekali ya. Jadi aku lumayan terkenal di sekolah karena beritanya tersebar satu sekolah gitu. Yang awalnya aku diremehkan dan diolok-olokin oleh teman-teman sekolahku, waktu itu aku malah jadi orang yang dipuji-puji ya. Jadi dipuji-puji teman-teman dan dipuji juga sama guru-guru juga. Karena masih muda sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa berkarya dari YouTube gitu. Jadi aku berhasil menyelesaikan tantanganku, yaitu menghasilkan uang di umur 17 tahun. Jadi pada saat itu aku sudah nggak minta uang sama orang tua lagi, bahkan memberi uang kepada orang tua ya jadinya. Singkat cerita, setelah lulus SMA aku tidak kuliah, aku memutuskan untuk melanjutkan YouTubeku. Jadi aku bikin konten sampai saat ini. Dan karena aku sudah punya penghasilan dari YouTube, jadi aku terus mengupgrade kualitas
kualitas videoku. Aku mulai membeli banyak peralatan seperti kamera, lighting, bikin studio, dan lain-lain lah ya. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang ini, aku sudah punya ini golden play button ya, dan ada silver dan gold play button juga. Berarti aku sudah mencapai 1 juta subscriber lebih, 1,6 juta subscriber. Dan sampai sekarang pun aku masih nge-YouTube juga ya. Bahkan sekarang aku rutin upload video tiap hari. Ya berusaha setiap hari sih, walaupun ada bolong-bolongnya juga. Cuman aku masih berusaha untuk terus meningkatkan channel YouTubeku sampai nggak tahu sampai mana. Semoga aja aku bisa dapat diamond play button 10 juta subscriber ya. Oke, jadi sepertinya itu aja yang bisa aku ceritakan ya dari awal aku memulai channel YouTube sampai sekarang, sampai 1,6 juta subscriber. Jadi bisa dikatakan aku ini adalah YouTuber menggambar, walaupun aku sudah bikin video game juga. Cuman awalnya kan aku besarnya dari channel menggambar gitu. Jadi dengan modal seadanya ya, dengan HP Xiaomi Redmi Note 5A dan spidol snowman yang harganya 1.500 dan juga kertas HPS itu ya, dengan menggambar gitu aja aku ternyata bisa berkarir di YouTube dan alhamdulillah bisa sampai di posisi sekarang. Jadi buat kalian yang baru mulai nge-YouTube, kalian pakai aja dulu alat seadanya, terus kalian bikin aja konten yang kalian suka ya. Kayak misalnya aku suka menggambar, jadi aku bikin video menggambar, dan aku juga suka main game, jadi aku sekarang mulai main game juga. Jadi kalian mulai dari apa yang kalian suka aja, karena di YouTube itu nggak pasti ya. Kalau kalian memaksakan bikin video yang tidak kalian suka, lama-lama kalian akan bosan ya. Kalau aku kan menggambar adalah hal yang kusuka gitu. Jadi aku waktu awal-awal walaupun nggak naik-naik subscriber juga aku masih menggambar karena aku memang suka gitu. Jadi ya semoga aja cerita ini bermanfaat buat kalian, apalagi buat kalian yang baru mulai nge-YouTube ya. Semangat terus ya, konsisten aja seperti yang kulakukan. Dan ya semoga berhasil. Ya itu aja yang bisa kukatakan ya. Aku sudah capek ngomong dari tadi, sudah 1 jam lebih aku ngomong. Aku nggak tahu ini jadinya berapa menit ya, tapi itu aja yang bisa ku ceritakan. Dan ya sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.